ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain. Ya, salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali lagi bersama saya di channel ini, di Suara Kebenaran Channel. Salam damai bagi kita semuanya dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di video kali ini marilah kita sama-sama menyaksikan atau melihat bersama bagaimana pertunjukan yang dilakukan oleh Ustadz Nababan, di mana Ustadz Nababan ini mencoba melakukan aksi mukjizat seperti yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan atau para pendeta. Tetapi di dalam pertunjukan konyol ini teman-teman, dia menggunakan dua media, yaitu Al-Quran dan Alkitab. Dia mencoba membanding-bandingkan di situ teman-teman. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti apa pertunjukan konyol yang dilakukan oleh Ustadz Nababan? Marilah kita simak video berikut ini. Coba baca satu ayat apa dua ayat dari Alkitab. Baca dua ayat apa satu ayat dari Alkitab ini kitab suci agama lain, yang mana saja bebas. Kemudian apakah setelah dia membaca ini masih punya energi apa tidak? Ini pembuktian kebenaran agama. Yang bahasa Indonesia nya yang mana aja? Ini boleh. Ya bebas saja, yang mana? Ya, boleh. Sebab beginilah firman Tuhan, Ya, ketahuan tidak pernah baca Alkitab. sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan putus. Cukup. Kayaknya udah kaku dia. Sekarang kita tes lagi seperti tadi. Kalau tadi waktu kosong dia punya kekuatan yang luar biasa, punya energi. Setelah dia baca ayat tadi, apakah Bang Mufadal ini masih punya energi? Kita lihat. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hilang langsung tenaganya. Habis energinya. Coba abang baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaum. Cukup. Tahan lagi seperti tadi. Apakah harus sama kekuatannya, tidak boleh berubah? Apakah beliau masih punya energi lagi seperti waktu baca Alkitab? Kita coba. 1, 2, 3. Luar biasa. Ternyata apa yang abang rasa? Lega. Ada nggak perbedaan? Ada perbedaan? Waktu baca Alkitab tadi, Enggak ada. waktu baca Al-Quran ada tenaga? Ada. Subhanallah. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itulah tadi pertunjukan konyol atau berupa aksi mukjizat yang dilakukan oleh Ustadz Nababan. Dan dalam hal ini teman-teman semuanya, saya mau katakan bahwa sebenarnya ya di dalam pertunjukan yang dilakukan oleh Ustadz Nababan itu tanpa disengaja dia sudah melecehkan Alkitab. Kenapa saya katakan demikian? Coba kita perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ketika dia melakukan aksinya, dia memanggil dua orang laki-laki yang cerdas untuk maju ke depan. Dia mengerahkan untuk mengangkat tangan, dan tiba-tiba ketika dia menekan ke bawah, tangan laki-laki ini tidak turun ke bawah, seakan-akan laki-laki ini punya kekuatan karena dia percaya pada Al-Quran. Tetapi coba perhatikan ya aksinya kedua. Dia memberikan Alkitab kepada laki-laki ini dan dia mencoba membaca. Dan apa yang terjadi teman-teman ya, setelah dia baca Alkitab, Ustadz Nababan kembali menyuruh untuk mengangkat tangan laki-laki ini. Dia mencoba menekan ke bawah, dan apa yang kita lihat, tangan laki-laki ini turun ke bawah teman-teman. Dan itu artinya ya yang dikatakan oleh Ustadz Nababan di video itu, bahwa ketika sudah membaca Alkitab ternyata kekuatannya hilang. Dan itu artinya bahwa seakan-akan Alkitab ini tidak punya kuasa pada saat itu. Atau bisa dikatakan bahwa dengan membaca Alkitab, kekuatan kita bisa hilang, energi yang kita miliki bisa hilang ya, sama seperti yang dialami oleh saudara kita ini. Dan saya mau katakan bahwa
seharusnya Ustadz Nababan tidak menggunakan atau tidak mempermainkan kitab suci orang lain dalam hal ini, atau dia tidak perlu menggunakan Alkitab dalam hal ini, atau dia bisa menggunakan media yang lain. Saya mau katakan bahwa ini adalah pelecehan sebenarnya, tetapi tidak apa-apalah ya, tidak apa-apa, tidak menjadi masalah bagi kita. Cuma saya ingatkan kepada Ustadz Nababan, jangan coba-coba mempermainkan firman Allah, kitab suci orang lain hanya untuk sebuah pertunjukan konyol semacam ini. Walaupun pertunjukan ini bisa ditiru atau bisa dilakukan oleh anak-anak yang masih di bawah umur ya, karena ini adalah permainan mereka, tetapi tidak apa-apalah ya, karena Ustadz Nababan ini juga nafsu kali untuk melakukan mukjizat-mukjizat itu. Tapi saya mau katakan Ustadz Nababan ya, sehebat apapun Anda, tanpa kuasa nama Yesus Anda tidak bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh para hamba-hamba Tuhan atau para pendeta ya. Anda tidak bisa melakukan itu hanya karena Anda punya iman, kepercayaan kepada Yesus bahwa Dia adalah Tuhan dan namanya punya kuasa. Karena itu tertulis di dalam Alkitab bahwa tidak ada nama yang diberikan di bawah kolong langit ini selain daripada nama Tuhan Yesus Kristus, untuk kita beroleh keselamatan dan kehidupan. Jadi teman-teman semuanya, dan kepada Ustadz Nababan saya mau katakan dan saya ingatkan kembali untuk tidak menjadikan kitab suci orang lain menjadi bahan tontonan atau bahan mainan dalam pertunjukan Anda ya, tidak perlu ya, karena itu sudah melecehkan sebenarnya kitab suci orang lain. Karena di dalam hal ini seakan-akan di dalam pertunjukan itu Alkitab ini tidak punya kekuatan, bisa menghilangkan kekuatan orang, dan saya mau katakan itu jahat. Terlalu jahatnya orang-orang yang mempermainkan kitab suci orang lain dalam hal ini ya. Jahat sekali orang seperti itu teman-teman ya. Nah Bapak Ibu dikasih Tuhan, saya cuma mau katakan bahwa marilah kita doakan para ustadz-ustadz ini agar mereka tidak mengikuti hawa nafsu mereka ya, dalam mereka boleh menuruti apa yang dituntun oleh Roh Kudus ya, adalah Allah Roh Kudus yang selalu menuntun hati mereka. Karena tanpa Roh Kudus teman-teman, mereka tidak bisa berpikir cerdas ya, mereka tidak bisa melakukan hal yang bisa diterima akal sehat kita. Nah oleh sebab itu teman-teman semua, saya mau katakan bahwa video ini bukan video provokator ya, bukan video provokator. Ini adalah pendapat pribadi saya dan sesuai dengan pengamatan saya ya, karena di situ Ustadz Nababan menggunakan dua media ya, tetapi seakan-akan media yang satu ini tidak berfungsi, bahkan menghilangkan tenaga atau energi seseorang, dan saya mau katakan itu jahat ya, jahat sekali teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman semuanya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.